Halo opa oma, om tante dan kakak-kakak semuanya, apa kabar? Hari ini senang banget kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Denpasar, Bali. Hari ini Sabtu 27 November 2021, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Tante Tina Boni dari Denpasar, Bali. Yuk kita dengarkan sama-sama Fresh Juice hari ini. Shalom para pewarta dan pendengar renungan Daily Fresh Juice dimanapun berada. Rasanya seabad ya saya tidak menyapa Anda. Semoga semuanya sehat dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Yuk, siapkan hati sejenak, terus langsung cus baca firman Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar renungan Daily Fresh Juice yang saya kasihi, karena lama kita tak jumpa, kali ini saya memulai dengan sebuah kisah nyata tentang seorang yang bernama Ramang yang telah menghabiskan lebih dari separuh usianya untuk menjadi penjaga mercusuar di sebuah pulau, atau tepatnya beberapa pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Sebagian besar mercusuar terletak di daerah terpencil, terisolasi atau tidak dapat diakses dengan transportasi reguler. Pemilihan tempat dibangunnya mercusuar biasanya ada di pulau-pulau terpencil dan pada posisi garis pantai. Mungkin luput dari sebagian banyak kita betapa pentingnya tugas seorang penjaga mercusuar. Pertama, mereka harus mencintai pekerjaannya. Itu adalah suatu keharusan, keniscayaan yang tak terelakkan. Karena jika tidak, mereka akan menyerah dan meninggalkan pekerjaan itu dalam sekejap. Menjadi penjaga mercusuar wajib meninggalkan keluarga tercinta dan siap untuk tidak terpejam di saat jam-jam kritis di mana orang lain berlindung di balik selimut hangat di malam hari. Mereka harus menahan kantuknya dan tetap waspada. Adalah Ramang yang pernah mempunyai keinginan menjadi TNI. Walau perjalanan hidup menghantarkannya menjadi penjaga mercusuar. Kita lihat ada suatu kesamaan yang dimiliki di dalam jiwa seorang Ramang yang ingin menjadi TNI, tentu juga harus senantiasa waspada terhadap serangan musuh negara. Dan mercusuar lebih-lebih lagi karena setiap saat dia mengerjakan tugasnya. Tugas utamanya adalah menjaga agar lampu mercusuar tetap beroperasi sesuai jadwalnya.
tidak redup, apalagi mati, dan lampu kabut harus tetap menyala terang. Dia adalah seorang penjaga cahaya yang mau dan mampu untuk dipindah tugaskan dari satu pulau ke pulau lainnya. Musuh atau pencuri kekayaan negara adalah lawan dari penjaga mercusuar, dan mereka harus menghadapi hal ini dalam sebuah tim yang sangat minim jumlahnya. Bayangkan jika musuh datang dan tempat di mana mercusuar berada dikelilingi dengan lautan di sebuah pulau super kecil tak berpenghuni. Ramang menceritakan bahwa karena suatu dan lain hal, dia suatu kali pernah berenang untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam kerjanya. Berjuang untuk mendapatkan pulau terdekat dari tempat di mana dia menjaga mercusuar itu, karena sampan atau alat transportasi laut yang disediakan ternyata tidak dapat berfungsi, sementara kebutuhan akan penjagaan harus segera dilaksanakan. Risiko lain penjaga mercusuar bukan hanya disebabkan oleh pekerjaan mereka yang mengharuskan mereka menyendiri dalam tempo lama, tetapi waspada dalam segala keadaan demi menjaga cahaya dan keamanan negara. Tetapi risiko menjadi gila dalam arti yang sebenarnya, oleh karena merkuri yang memang menjadi sarana kerja mereka, adalah salah satu risiko yang juga besar yang harus dihadapi. Asap merkuri yang digunakan untuk mercusuar adalah bahan utamanya, dan mereka dengan tekun dan teratur harus membersihkan debu merkuri itu dari penyaringnya. Wah, rasanya kita banyak berhutang ya pada penjaga mercusuar. Orang-orang yang sama sekali tidak terkenal itu, tidak pernah kita bayangkan, telah mengamankan kita di saat kita tertidur pulas. Saudara sekalian yang dikasihi Allah, mari melihat firman hari ini yang memberi pengertian akan pentingnya berjaga. Berjaga yang pertama adalah terhadap jebakan-jebakan dunia. Berjaga yang kedua dikatakan adalah supaya dengan doa kita diluputkan dari penipuan-penipuan dunia yang marak sekarang ini. Jadi, berjaga untuk berdoa. Oleh karenanya saya mengajak kita menempatkan diri bagai seorang penjaga mercusuar, penjaga cahaya, yaitu cahaya Kristus yang tetap harus bersinar dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Cahaya itu tak boleh teraniaya oleh himpitan ekonomi yang sulit, ataupun oleh sakit yang menggelisahkan, atau oleh relasi dengan sesama yang menggalaukan. Mari pandang cahaya itu, ambil kembali dan mohonkan Allah menjadikan kita penjaga mercusuar yang tangguh, yang dipimpin oleh Roh Allah dan apinya berasal dari Roh Allah. Kami berdua selalu membuka doa kami dengan doa, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalam kami api cinta kasih-Mu. Kiranya doa ini menginspirasi kita untuk tetap mempersilakan Roh Kudus menyalakan api mercusuar kita. Nah, satu ayat di tengah 3 ayat yang tersaji hari ini terdengar seperti dalam tanda petik ancaman kasih. Ancaman tetapi oleh karena kasih demi keselamatan kita. Kalimatnya adalah sebab Ia
akan menimpa semua penduduk bumi ini. Artinya tidak ada seorang pun dari kita penduduk bumi yang terhindar dari segala macam iming-iming dunia. Mari berseru selalu dalam doa. Yesus, Engkaulah andalan kami. Maka, jika kita menjadi pelita, kita wajib menjaga agar sinarnya senantiasa memancarkan kebaikan bagi semua orang, tak terkecuali yang menyakiti kita. Amin. Ma Engkong, Om, Tante, dan kakak semuanya, kita baru aja dengerin renungan Fresh Juice Sabtu 27 November 2021. Terima kasih ya semuanya buat Tante Tina Bune untuk renungannya hari ini. Oke banget. Sampai jumpa lagi ya semuanya ya. Ingat, jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.